itu sebenarnya udah pasti tahu kita makna. Begini Bakso, izin ya. Itu konsekuensi logis. Kalau kau mengatakan Yesus dan Bapa itu adalah satu. Kalau kau katakan Yesus itu punya natur keilahian, konsekuensi logisnya adalah kemanusiaannya Yesus itu selama dia hidup dia menyandang gelar keilahiannya. Jadi pada saat dia menyusu, ilahinya ikut menyusu, nggak mungkin hilang. Jadi Bang, pasti Bapak itu. nyusu ya, Bapak nyusu berarti ya. Kalau dia bilang Yesus adalah Bapak nyusu ya. Dengan menyusu Bapak. Aduh. Ketika Anda punya logika, yang ideal dan elegan, apakah harus menyusui itu menunjukkan keilahian? Apa? Tapi ketika dia merujuk kepada mujizat, jadi Tuhan kau nyusu, kalau Tuhan kau enggak. Jadi keilahianmu nyusu enggak apa-apa kan ilahimu. Kesimpulannya begini Bakso. Dengar dulu. Iya, ini kesimpulannya begini Bakso. Kalau Tuhanmu begini Bakso. Manusiawinya, dia lapar, haus dan lelah sebagai manusia, namun dapat melakukan mujizat sebagai Tuhan. Masa manusia harus menunjukkan keilahian? Kesimpulannya adalah begini Bakso. Ya, kesimpulannya adalah kalau Tuhan mau menyusu berarti Tuhan membutuh nutrisi. Selesai. Ketika Yesus masih berbicara, berserulah seorang perempuan dari antara orang banyak dan berkata kepadanya, "Berbahagialah ibu yang telah mengandung engkau dan susu yang telah menyusui engkau." Iya, kemanusiaannya butuh nutrisi lah. Gimana? Berarti gimana nih Bapak? Gimana nih? Berarti Bapak dikelirkan dulu nih, dikelirkan dulu. Aku penasaran loh, aku. Yesus itu dua kodrat, sepenuhnya Tuhan dan sepenuhnya manusia dalam satu pribadi. Udah. Inkarnasi. Ada ditekankan di sana. Allah menjadi manusia tanpa kehilangan ketuhanannya. Yesus kehilangan manusiawinya, lapar, haus dan lelah sebagai manusia, namun dapat melakukan mujizat sebagai Tuhan. Ya udah jangan khotbah. Ya udah jangan khotbah. Tanpa dibahas itu, kalian udah harus dicatat kok, jangan dibahas. Yang mempunyai intelektual dan pendidikan, begitu maksud saya. Saya sebagai orang yang intelek dan berpendidikan, jadi saya tuh bawa data. Kita bicara siapa yang bersaksi Muhammad menerima siapa yang nyusu, jadinya Bapak nih ikut nyusu apa enggak? Bersaksi siapa? Ya udah aku tanya. Waalaikumsalam. Bukan marah-marah soalnya kalau kita katanya dua arah dan Bapak tidak terpisah. Kalau kau bicara logika ya, siapa yang melihat Muhammad masuk gua Hiro dan keluar gua Hiro waktu menerima lagi nggak ngomongin Nabi Muhammad nggak dicatat ada nggak dicatat di Al-Quran ada Tuhan Yesus enggak loh, ini di Bible dulu. Kita diskusikan dulu biar elegan. Jadi yang tadi udah takut, jatuh. Bukan yang tadi udah nggak sanggup. Kok takut tadi udah saya jelaskan, kalian muter-muter gimana sih? Enggak, jadi ini coba closing statementnya. Jadi Bapak waktu itu ikut nyusu apa enggak? Karena Anda bilang Bapak dan Yesus adalah satu. Katanya Yesus adalah Bapak. Kan udah saya jelaskan. Iya, apa enggak? Ikut B enggak? Pertanyaanmu itu etis enggak? Elegan enggak pertanyaanmu? Oh, turun dulu ya. Oke. Enggak. Bunda Nora udah aman aja. Oh, Bunda Nora. Iya. Elegan, berdasarkan data Alkitabiah. Masa sih kau bilang keilahian menyusui? Waduh. Kan di Lukas 11:27 dicatat. Kan kamu bilang Yesus adalah Bapa. Katanya nggak terpisahkan tuh. Gimana sih? Kakakku cantik. Oh iya memang. Udah. Gimana sih kakak ini? Ya udah, jadinya nyusu apa enggak gitu loh bapaknya. Ya enggak dong. Enggak. Giliran nyusu Bapak nggak diangkat. Masa kelahiran menyusui? Berarti terpisah. Waktu nyusu Bapak terpisah. Iya, waktu nyusu Bapak terpisah. Iya, nggak apa-apa Bang. Aku nggak maksa kok Bang. Itu relevan loh. Tatanan edukasi itu kan jelas, ada klasifikasinya. Ya udah. Udah bisa Bunda. Ya udah Bang. Berarti ada di mana saat-saat Yesus dan Bapak tidak bersatu gitu ya. Diskusi ini lagi sebenarnya pertanyaan itu. Kan aku nggak apa-apa loh Bang, Bapak nggak ikut nyusu ya nggak apa-apa Bang lah. Yang nggak dibagikan juga Bapak yang tidak tahu Bang. Bapak nggak ikut nyusu juga bukan aku yang marah loh Bang. Itu paling topnya gitu loh. Ya udah nggak apa-apa Bang. Tatanan itu. Ya udah ditata. Mengklasifikasikan intelektual. Ya udah diklasifikasikan. Ternyata di Lukas 11:27. Di dalam diskusi ini memang intelektualnya belum teruji. Biar saya mundur. Kenapa sih? Ini Bible emang intelek apa enggak sih? Bible yang catat loh Tuhan menyusu. Kok marah sih?
makanya dibilang ketika kau tamat sarjana S1, kau harus bisa menerapkan teori itu. S2 kau harus bisa menguji. Kenapa? S3 Tuhan Yesus kau ya nggak harus mau tuh bisa aku bang. Oh ya nggak mau. menciptakan. Masa Tuhan Yesus bang? Oh ya nggak mau bang. Kalau aku nggak mau Tuhanku nyusu. Kalau Tuhanmu nyusu ya monggo. Silakan. Gitu. Nanti saya bilang, di mana siapa saksi waktu Muhammad menerima wahyu di Gua Hiro? Siapa yang bersaksi? Sebentar, satu analogi ya. Muhammad masuk Gua Hiro dan keluar dari Gua Hiro. Oh, sebentar lah. Satu analogi. Ini kita buat analogi, contoh ini seperti Bapak dan Yesus satu. Nah, ketika saya mengambil air, gelas yang diisi dengan air, saya campur air itu dengan apa? Nutrisari. Berarti air dan nutrisari ini adalah satu. Betul nggak Bunda Natali? Karena udah saya campur kan? Nah, ketika saya minum, apakah yang saya minum itu hanya nutrisarinya atau hanya air putihnya saja? Semuanya. Semuanya. Nggak bisa lagi saya pisahkan karena sudah bersatu. Nah, ketika Yesus dan Bapa adalah satu, Yesus dilahirkan, otomatis Bapa ikut dilahirkan. Karena Yesus yang kemanusiaannya memiliki roh Bapa. Mereka satu. Nah, ketika Yesus menyusui, apa mungkin roh Bapa itu keluar? Enggak kan? Otomatis roh Bapa ada di dalam. Gimana sih kakak ini? Aduh, pola pikirmu gimana kak? Mundur sekali pola pikirmu kak. Malu kau lihat. Malu, harusnya malu kakak dengan mata memandang di sini kurang lebih 1.500 orang. Loh, itu betul itu. Cara pandang itu kak malu. Itu betul Bakso, itu betul konsekuensi logisnya seperti itu. Kok harus terima mau Ya nggak mau? bukan, itu sangat kontradiktif loh. Oh, apa yang kontradiktif? Coba artinya begini. abang membenarkan. Berikan kepada sih? saya, iya begini saudara, pelan-pelan ya. Berikan saya satu alasan kenapa kau katakan itu kontradiktif. Apa yang dinarasikan Nora tadi? Coba. Dengar dulu. Apa? Sama itu dengan pertanyaan. Follow akun yang Dengar dulu bang. 1,5 Sama itu pertanyaan yang sinonim pertanyaan itu sama gini. Ketika kita menarasikan bahwa Allah bisa menjadi manusia, kan begitu? Berarti bisa nyusu. Dengar dulu. Oh iya. Makanya saya bilang kapasitas di Komal ini saya sepertinya belum teruji lah edukatifnya ya. Oke siap. Nanti kau bisa mengatakan begini juga. Berarti apa? Allah itu bisa jadi batu. Kau bilang kan begitu? Nggak pernah kami bilang gitu. Ya banyak pertanyaan begitu sebelumnya. Allah itu bisa menjadi batu nggak? Loh, karena begini saudara, cara Anda meyakini Tuhan Anda itu seperti ini. Tuhan dikatakan maha kuasa dengan cara Tuhan bisa menjadi apapun sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki. Iya, apa gunanya Tuhan menjadi batu? Ya, ada gunanya. Enggak dong, karena berguna lah. Bicara ketuhanan itu dan kemana itu berguna lah. Merujuk kepada moralitas. Kalau kau tanya apa gunanya kalau Tuhan jadi batu bisa. Manusia. Jadi batu pondasi bisa. Ini loh. Ketika manusia itu sudah punya akal budi, kan begitu. Apa gunanya Tuhan menjadi batu? Karena yang didiskusikan di dalam keimanan dan ketuhanan itu moralitas. Yang mempunyai moralitas itu gini, hanya manusia. Kau ngerti nggak arti daripada konsekuensi logis itu apa artinya? Ketika kau menarasikan sesuatu, kau mengklaim sesuatu dan menurutmu itu logis, maka kami mengikuti cara berpikirmu yang kau anggap logis itu. Kalau Tuhan seperti ini berarti Tuhan bisa seperti ini. Kalau Tuhan begini berarti bisa seperti ini. Kalau Tuhan bisa menjadi manusia yang tidak maha kuasa, karena Tuhan itu maha kuasa, berarti Tuhan bisa menjadi ayam yang tidak maha kuasa karena Tuhan itu maha kuasa, kan gitu. Apa perlunya dia jadi batu? Itu persoalannya. Supaya dia bantu orang bisa bangun rumah, jadi batu pondasi. Tahu bang. Manusia apa gunanya? Coba kau baca kisah para rasul. Karena dia sudah menciptakan. Nah, coba kau baca sebentar. Itu bisa saya buktikan. Itu bisa saya buktikan dalam kisah para rasul pasal 4 nomor 11 itu ada tertulis Yesus adalah batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan. Loh, itu terbukti dia jadi batu. Yesus adalah batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan, yaitu kamu sendiri, namun ia telah menjadi batu penjuru. Ya itu kan metafora. Ya, kau akui kayak itu Yesus batu bangunan? Sama. Kau akui kayak itu Yesus dibuang sama tukang bangunan, kau akui apa enggak?
Waduh, itu majas metafora itu, Bang. Iya, tapi kau akui nggak ada teks seperti itu dalam kitabmu? Apa sih, makanya aku bilang tadi kita harus Pertanyaan saya, kau akui tidak ada diksi seperti itu? Intelektual seseorang itu. Kau dari tadi berbicara seolah-olah kau ini paling kau seolah-olah paling intelektual, konsep ketuhanan kau nggak beres-beres. Masa di diskusi begini harus kau tanyakan kepada. Ayo sudah, mari kita berdiskusi secara akademis. Kau paham apa? Inilah biar lebih. Oke, mari kita maju. Oke, baik. Mari kita berdiskusi secara ilmiah dan secara akademis itu. Saya mau uji apa yang kau kuasai tentang kekristenan. Silahkan narasikan sesuatu untuk meyakinkan kami bahwa Yesus itu benar Tuhan, meyakinkan kami bahwa Kristen benar ajaran yang datangnya dari Tuhan. Silahkan narasikan sesuatu. Apa yang kau kuasai? Kirakan. Tentu kan Yesus itu dalam pengertian kami sebagai Tuhan atau Dia adalah Allah, kan yang menjadikan manusia tentu ada dalil-dalilnya. Bukti keelian Yesus itu dalam Alkitab, klaim keelian itu melalui pengajaran dan tindakan. Itu hakikatnya sama kami ya. Oke, jadi Yesus ini, Yesus itu sebentar dulu, langsung saya katakan kita tektokan aja. Loh, kita tektokan aja, saudara. Aku nggak mau mendengarkan kau berlama-lama di sini. Kita tektok aja, tanya jawab aja. Anda mengatakan bahwa Yesus itu ilahi, Bapak juga ilahi. Pertanyaan saya, apakah Yesus itu setara dengan Bapak? Kenapa? Yesus sama Bapak itu setara nggak kira-kira? Ya setara dong. Tadi kan saya udah bilang. Dari segi pengetahuan setara nggak Yesus sama Bapak ini? Gimana sih kau? Gimana? Jawab aja. Jawab aja. Jangan kau bicara saintis ya. Enggak, jawab aja. Jawab aja. Jawab aja. Yesus setara tidak sama Bapak? Tadi udah saya bilang setara, itu setara. Oke, kalau dia setara, balik ke konsep Tritunggal ya. Iya, kalau dia setara, kalau Yesus dan Bapa itu setara, apakah semua yang diketahui oleh Bapa itu pasti diketahui oleh Yesus? Dari segi pengetahuan. Dalilnya kan ada di Yohanes 10 ayat 30. Oke, baik. Ada tidak kira-kira satu saja yang Bapak tahu tetapi Yesus tidak tahu? Kenapa? Ada tidak kira-kira satu hal tentang pengetahuan apapun itu yang Bapak saja yang tahu sebagai Tuhan tetapi Yesus tidak tahu itu? Ada nggak? Nggak ada dong. Semua apa yang ditahu Tuhan itu Yesus pasti tahu karena Yesus itu Tuhan itu sendiri. Oke, kau punya Bible nggak di situ? Ya nanti buka Bible nanti jadi nggak bisa ini. Oke, Bunda Natali bisa minta tolong nggak? Iya Bang. Bukakan Matius 24 nomor 36. Kita uji dia ya. Matius 24 36 ya. Ya, 36. Dia mengatakan bahwa Yesus itu setara dengan Bapa secara pengetahuan. Semua yang diketahui oleh Bapa pasti diketahui oleh Yesus. Itu menunjukkan bahwa Yesus itu adalah Tuhan. Nah, coba dibacakan itu Bunda Natali. Tetapi tentang hari dan saat itu tidak seorang pun yang tahu. Ini perkataan Yesus. Malaikat-malaikat di sorga tidak dan anak pun tidak. Anak di sini siapa? Bakso. Ya, di situ kan kalau nggak salah di situ kan hari kedatangan anak kan begitu. Iya, enggak, bukan. Ini tentang hari kiamat ini. Anak pun tidak. Anak di sini siapa saya tanya? Makanya tunjukkan ayatnya biar itu saya tunjukkan. Itu di layar dalam Matius 24 nomor 36. Yang objektif, tunjukkan. Itu di layar. Itu di layar. Mana enggak ada saya lihat. Matamu picak berarti. Tetapi tentang hari dan saat itu tidak seorang pun yang tahu, malaikat-malaikat di sorga tidak, dan anak pun tidak, hanya Bapa sendiri. Kenapa kau pura-pura buta? Begitulah kau ngomong. Enggak. Kau udah besar. Oh iya, kau kalau udah pura-pura sama buta. besar jangan sampai tangan menasehati kan begitu. Wah, ngeri kali kau mau tinju aku. Nanti kau uppercut pingsan kau. Jangan, kalau kita udah besar jangan sampai tangan menasehati itu saya. Ya udah kau baca itu. Ya sudah, baca itu Matius 24 nomor 36, baca. Oh enggak kelihatan sama aku gimana? Ya sudah aku bacakan ya. Baik, saya bacakan. Bakso. Di sini tertulis, tetapi tentang hari dan saat itu tidak seorang pun yang tahu, malaikat-malaikat di sorga tidak. Jadi malaikat tidak tahu itu tentang datangnya hari kiamat. Dan anak pun tidak. Anak ini merujuk kepada Yesus karena A-nya A besar. Ya. Anak pun tidak. Hanya Bapak sendiri. Kalau Yesus dan Bapak itu setara, kenapa Yesus nggak tahu datangnya hari kiamat, cuman Bapak yang tahu? Jawab.
Ayat itu kan mengingatkan kewaspadaan. Yesus dan Bapa adalah satu. Segala yang diketahui oleh Bapa pasti diketahui oleh Yesus.